Halo, selamat datang. Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau gereja itu sibuk banget dengan berbagai kegiatan, tapi kok kayaknya ada sesuatu yang hilang? Kayak kehilangan kekuatannya gitu. Nah, hari ini kita akan bedah sebuah kerangka doa yang luar biasa yang bisa jadi jawaban atas pertanyaan itu. Oke, jadi ini dia perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal lihat sebuah paradoks yang mungkin sering banget kita temui. Terus, kita akan bangun lagi fondasi yang benar. Setelah itu, kita akan bedah 4 pilar doa yang jadi solusinya. Dan terakhir, kita akan lihat gimana semua ini bisa bikin kita hidup dalam kuasa Tuhan yang penuh. Siap? Yuk, kita mulai! Oke, bagian pertama. Mari kita ngobrolin soal paradoks kesibukan. Mungkin Anda sendiri pernah merasakannya, di mana gereja itu super aktif, tapi kok perubahannya nggak terasa signifikan? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Dengan semua program, ibadah, dan pelayanan yang jalan terus, kenapa ya kita seringkali nggak melihat perubahan hidup yang benar-benar transformatif? Di mana sebetulnya letak kuasa itu? Kalau kita lihat dari luar kan, banyak gereja kelihatannya kuat banget. Pujian dan penyembahannya semarak, pengajaran dan doktrinnya kokoh, terus kegiatan pelayanannya juga aktif di mana-mana. Kelihatannya sempurna ya. Tapi, nah ini dia kuncinya. Tanpa fondasi doa yang kuat, semua aktivitas yang bagus tadi itu beresiko jadi rutinitas belaka. Ibarat mesin yang terus berputar kencang, tapi nggak menghasilkan apa-apa. Cuma sibuk, tapi nggak ada kuasanya untuk mengubah dunia. Nah, ini membawa kita ke akar masalahnya. Kita sering salah paham soal peran doa. Kita sering menganggapnya sebagai pelengkap, bukan sebagai sesuatu yang esensial. Analogi ini keren banget dan kena banget. Seringkali kita memperlakukan doa itu kayak ban serep, cuma dipakai pas lagi ada masalah, pas lagi darurat. Padahal seharusnya doa itu adalah kemudi. Dia yang jadi fondasi dan penentu arah kemana gereja akan melangkah. Ini bukan pilihan, tapi mandat. Dan bedanya itu jauh banget. Kalau tanpa doa, pelayanan kita itu cuma jadi pekerjaan manusia. Capek, terbatas, dan hasilnya ya segitu-gitu aja. Tapi begitu ada doa, pelayanan kita berubah jadi pekerjaan Roh Kudus. Kita bergerak bukan lagi dengan kekuatan kita, tapi dengan kuasa Allah. Dan ini tuh bukan ide baru loh. Ini adalah detak jantungnya gereja mula-mula. Mereka punya prinsip yang gak bisa ditawar. Kalau belum berdoa, ya jangan bergerak. Kenapa? Karena mereka tahu betul Roh Kudus itu bekerja paling dahsyat di tempat di mana ada doa. Jadi, kalau doa itu fondasinya, terus bangunannya kayak apa dong? Nah, mari kita lihat 4 pilar yang menopang sebuah gereja yang benar-benar hidup dalam kuasa Tuhan. Berdasarkan 1 Timoteus, kuasa gereja itu ditopang oleh 4 pilar doa yang berbeda. Ada deesis atau permohonan, prosucei atau penyembahan, entekiusis atau syafaat, dan eucharistia atau ucapan syukur. Masing-masing ini adalah dimensi doa yang penting. Yuk kita bedah satu persatu. Pilar yang pertama adalah deesis atau permohonan. Ini bukan sekedar minta-minta ya, ini adalah doa yang lahir dari kesadaran penuh bahwa kita ini benar-benar butuh Tuhan dan bergantung total padanya. Ini adalah titik awal kita, sebuah pengakuan yang rendah hati di mana kita datang pada Tuhan dan bilang, Tuhan, tanpa Engkau, aku nggak bisa apa-apa. Disinilah kita membawa semua kebutuhan kita yang paling nyata soal kesehatan, keuangan, keluarga, kehadapan Tuhan yang kemampuannya tidak terbatas. Oke, pilar kedua namanya proseuche atau penyembahan. Di sini fokus kita bergeser, bukan lagi soal kebutuhan kita, tapi soal siapa Tuhan itu. Ini doa yang bicara soal relasi, bukan transaksi. Ini adalah momen perjumpaan dengan Tuhan. Jadi ini bukan soal datang bawa daftar belanjaan doa, bukan. Ini tentang menikmati hadiratnya dulu sebelum kita minta apa-apa. Kenapa? Karena ketika kita menyembah Dia, atmosfer rohani di sekitar kita tuh berubah. Dan dari situlah kuasanya mulai mengalir. Pilar ketiga, enteusis atau doa syafaat. Dan ini krusial banget. Disinilah gereja benar-benar menjalankan misinya, bukan lagi berdoa untuk diri sendiri, tapi berdoa untuk dunia. Berdiri di celah untuk orang lain. Gambaran ini benar-benar nangkep esensinya kan? Pendoa syafaat itu mengambil peran seperti seorang imam. Dia berdiri di antara Tuhan yang Maha Kudus dan dunia yang sedang hancur, lalu membawa kebutuhan orang lain ke hadapan Tuhan. Luar biasa. Dan doa syafaat ini bukan sekedar mendoakan, tapi ini adalah peperangan rohani yang aktif dan strategis. Mekanismenya jelas.
Pertama, doa kita melembutkan hati orang yang keras. Kedua, doa membuka pintu agar Injil bisa masuk. Dan ketiga, doa kita melemahkan kuasa kegelapan yang mengikat mereka. Dan yang terakhir, pilar keempat, Eukaristia atau ucapan syukur. Ini digambarkan sebagai tanda dari iman yang dewasa. Analoginya sederhana, tapi dalam. Anak kecil itu biasanya cuma bisa minta, tapi orang dewasa itu tahu caranya berterima kasih. Jadi, jangan anggap remeh ucapan syukur. Ini bukan tindakan yang pasif. Justru, ucapan syukur itu secara aktif mengalahkan sungut-sungut dan keluhan, menutup pintu bagi si jahat, dan menjaga kita untuk tetap ada di dalam sukacita dan kemenangan. Gereja yang bersyukur adalah gereja yang menang. Oke, sekarang gimana kalau 4 pilar yang luar biasa ini kita gabungin? Yuk kita lihat gambaran besarnya, gambaran lengkap dari sebuah kehidupan doa yang penuh kuasa. Ini dia alur lengkapnya, kayak sebuah perjalanan rohani, dimulai dari desis, di mana kita bawa kebutuhan pribadi kita, lalu naik ke prosochehe, kita membangun keintiman dengan Tuhan, kemudian meluas ke NTUKes, kita memenuhi misi untuk mendoakan orang lain, dan puncaknya adalah Eucharistia, bukti iman yang dewasa dan penuh ucapan syukur. Pesan utamanya benar-benar kuat dan jelas. Ketika sebuah gereja, atau bahkan kita secara pribadi, mempraktikkan keempat dimensi doa ini secara seimbang, maka kita akan beroperasi dalam kepenuhan kuasa Tuhan. Bukan setengah-setengah, tapi kuasa yang lengkap. Nah, setelah kita bedah semuanya, sekarang pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Coba renungkan sejenak. Dari 4 pilar ini, permohonan, penyembahan, syafaat, dan ucapan syukur, pilar mana ya yang paling perlu Anda bangun dan perkuat saat ini agar Anda bisa mengalami kuasa Tuhan secara penuh dalam hidup Anda?